Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita masih diberikan taufik dan hidayahnya serta nikmat Islam, nikmat kesehatan, kesempatan sehingga kita sama-sama dapat melaksanakan kewajiban kita, yaitu sholat subuh secara berjamaah. Semoga seluruh rangkaian ibadah kita di pagi hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Selawat serta salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita mendapat syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di tengah guyuran hujan yang deras, alhamdulillah semangat para jamaah, bapak-bapak dan ibu sekalian tidak kendor. Alhamdulillah kita doakan mudah-mudahan ini adalah hujan keberkahan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita. Dan sebelum kita memasuki kajian subuh, kita ingin menyampaikan beberapa hal terkait dengan kegiatan di masjid kita. Yang pertama, 2 hari yang lalu di masjid kita kedatangan dari kantor urusan agama Bekasi Selatan yang dipimpin oleh kepala kantornya, yaitu Bapak Haji Agus MM, didampingi oleh 3 stafnya beliau. Kedatangan beliau ke sini dalam rangka membacakan akte ikrar wakaf atas penyerahan tanah dan bangunan seluas 76,5 meter, adalah bangunan yang di sebelah kita ini, dari Bapak Muhammad Bunyamin, Pak Haji Muhammad Bunyamin dan juga Bu Hajat Habib Purwur ini, yang sudah diserahkan sejak tahun 2017, namun baru kemarin itu diikrarkan wakafnya dan juga disaksikan oleh Pengaji Sadi dan juga pengurus yang lain. Alhamdulillah akte ikrar wakafnya sudah jadi dan telah ditunjuk oleh ada najir yang bertugas untuk menerima akte ikrar wakaf tersebut. Yang kedua, sehubungan dengan dekatnya pelaksanaan kegiatan Isra Mi'raj di masjid kita, insya Allah yang akan dilaksanakan pada tanggal 18 Februari, maka tentunya kita harus mempersiapkan diri dari kepanitiaan segala sesuatunya untuk kelancaran kegiatan tersebut. Mudah-mudahan acara tersebut berjalan dengan lancar tanpa kurang ada suatu apapun. Baik Bapak Ibu sekalian, mari kita ikuti kajian disampaikan oleh guru kita. Kepada beliau silakan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La haula wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi a'tini mahabbatak wa ma'rifatak. Thumma qala Syekhul Mu'allif rahimahullah ta'ala wa adaman nafa bihi wa bi'ulumihi wa bikum fit daraini amin. Aqal radhiyallahu anhu. Kita bersyukur kepada Allah dengan kuasa dan kudrat Allah. Yang pertama, iman dan Islam masih menghujam di hati kita. Kita dibangkitkan dalam keadaan beriman kepada Allah. Ini satu hal yang sangat mulia, yang sangat besar dan sangat agung. Nabi pernah bertanya kepada para sahabat, "Kaifa asbahtum?" Bagaimana kalian berpagi-pagi? Sahabat berkata, "Nahnu amantu billah, amanna billahi wa rasulih." Kami beriman kepada Allah dan kepada Rasulnya. Apa kata Nabi Muhammad? Sudah cukup dunia ini
keimanan dan keislaman. Dunia sudah kalian pegang, sekalipun gak punya duit, karena walal akhiratu khairul laka minal ula. Ya Allah, janji Nabi yang kedua, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahi umat saya yang bangun-bangun pagi. Sama, semua orang juga bangun pagi, bedanya ada yang jualan kampung, ada yang datang ke masjid, betul kan? Coba kita lihat di pasar, semua orang juga bangun pagi. Tapi Allah barik li ummati fi bukuriha, berkahi umatku bukan yang cuma bangun pagi. Kalau bangun pagi, keamanan juga pada belum tidur, betul kan? Yang jagain kantor juga belum pada tidur. Tapi yang bangun paginya menghadap Allah, yang pagi-paginya nyari Allah. Di saat ada panggilan as-salatu khairum minan naum, maka ia memilih kepada Allah. Nah itu dia tuh, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahi mereka yang bangun pagi. Apalagi bangun pagi ke Nurul Ihsan ini, ya sudah pasti diberkahi. Mana buktinya? Tar nih habis ngaji, ada gak berkahnya? Betul gak? Iya, perlu diisi ya. Masya Allah, tabarakallah. Nah, ini ada hadis Nabi Muhammad SAW tentang sebuah kalimat bersyukur. Kita sudah masuk pada pertengahan Rajab. Ya Allah, cepet banget waktu ya. Baru kemarin kita doa, Rabbi firli warhamni wa tub alayya, Rabbi firli warhamni wa tub. Sudah ada pamflet tuh, Isra Mi'raj 27 Rajab. Artinya Rajab, Sya'ban, Ramadan. Rajab miftah Ramadan. Bulan Rajab adalah kuncinya Ramadan. Sukses di bulan Rajab, insya Allah sukses Ramadannya. Itu yang dikatakan man fariha bidukhuli Ramadan. Siapa orang demen datang bulan Ramadan, itu dijagainnya dari bulan Rajab. Bukan besok Ramadan gini hari apa yang mau kena. Bukan besok Ramadan sekarang baru kerja bakti masjid, bukan. Tapi dari bulan Rajab, Sya'ban. Dengan apa? Yang pertama bulan Rajab, fala tazlamu fihi anfusakum, ayatnya tuh. Jangan berbuat zalim. Gak boleh ngatain orang, mencaci maki orang. Ini bulan dihormatkan oleh Allah. Jauh sebelum Nabi Muhammad jadi nabi, ini bulan emang udah dihormati oleh orang Arab, dilegitimasi oleh Allah melalui ayat Quran. Nah, kontestasi politik adanya di bulan Rajab. Maka kalau mau menang pesertamu, menangkan dulu Allahnya. Tahan mulutmu, jangan zalim. Gak boleh menjelek-jelekan orang. Kita jangan ikut-ikutan. Kenapa? Kita ahlu Rajab. Kita pengen menjadi orang yang memuliakan bulan Rajab. Daripada banyak ngomongin orang, mendingan banyak puasa, betul gak? Hadis 1157 Sahih Muslim. Dikatakan di dalam hadis Sa'ad bin Jubair, Nabi 1 bulan penuh puasa Rajab. Jadi tidak ada hitung-hitungan puasa Rajab sekian hari, Nabi pernah 1 bulan penuh puasa Rajab. Tapi riwayat Utsman selanjutnya mengatakan, aku lihat Nabi gak puasa Rajab sama sekali. Artinya yang mau puasa monggo, yang gak mau puasa juga gak apa-apa. Hari ini ada yang puasa? Gak ada kan? Ya rugi, orang ada sarapan ya. Sayang. Ada kebijakan di bulan Rajab apa? Setiap kebaikan dilipat gandakan 2, kejahatan dilipat gandakan 2 dosanya. Jadi yang suka mencaci maki orang nih dilipat gandakan 2 nih. Nauzubillah min. Nah, maka kita menahan diri kita, jangan berbuat zalim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi riwayat al-Baihaqi. Di dalam riwayat Al-Baihaqi, Nabi Muhammad bersabda, "At-tahaddusu bi ni'matillahi syukrun." Tahaddus bi ni'matillahi syukrun. Tanda syukur itu tahaddus, menyebut-nyebut nikmat Allah. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Ya, tadi ayat yang dibaca oleh Imam surah Duha. Terhadap nikmat Tuhanmu ucapkanlah alhamdulillah. Itu aqallus syukri. Syukur paling sedikit alhamdulillah. Duit banyak, alhamdulillah. Anak soleh, alhamdulillah. Dapat laki ganteng, alhamdulillah. Lihat dompet kosong, alhamdulillah, berabu, alhamdulillah. Hatta waqala Imam
Nawawi, coba buka kitab Azkar Imam Nawawi. Imam Nawawi di dalam kitab Azkar katakan, kalaupun terdapat berita orang mati yang diucap, jangan innalillahi dulu. Baca tuh kitab. Katakan alhamdulillah. Kenapa? Kul la yusibana illa ma kataballahu. Tidak ada musibah udah ditetapkan oleh Allah, jadi kita bersyukur atas ketetapan Allah. Tapi jangan kenceng-kenceng. Misalnya dikatakan di Juli nih, murid saya, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, telah meninggal Julian Sabin Bapak suatu. Kata sehat, alhamdulillah, innalillahi. Nah kalau alam udah kenceng, kedengeran nama abangnya dibubukin. Jadi lu yang nyantet adik gua, seneng banget adik gua mati ya. Kata alhamdulillah artinya memuji ketakdiran Allah Subhanahu. Takdir Allah kan ada dua ya, ada Rahman, ada Rahman ini orang kafir juga dapat, tukang goyang juga dapat Rahman. Rahman itu dikasih oleh Allah di bumi, tapi Rahim adanya di akhirat. Rahman punya Allah di bumi, Rahim milik umat Islam yang nanti masuk ke akhirat. Ada bersama tamu yang masuk ke akhirat, silakan. Oh, dari musola tetangga, alhamdulillah. Silakan. Lanjut ya. Udah lihat kemari aja. Alhamdulillah, ada bersama. Jadi kembali at-tahaddusu bi ni'matillahi syukur, mengucap nikmat Allah syukur. Dan Allah senang kalau nikmatnya itu diungkap. Orang kalau habis jual rumah jangan kelihatan kayak orang susah. Orang habis dapat gaji kayak orang susah. Itu Allah nggak suka tuh. Ya, sumringah itu kalau bahasa orang Betawi justru itu dianjurkan. Senang aja hidup senang. Allah senang kalau nikmatnya ditunjukkan. Bagaimana para sahabat berlomba-lomba sedekah, senang. Ya, ini kagak jual kontrakan 3 miliar, tapi lalunya kayak orang susah, diem aja, takut banget dipinjem. Dah, itu siapa yang betul begitu itu? Ada ya. At-tahaddusu bi ni'matillahi syukur, mengungkit-ungkit nikmat Allah. Ya, jadi tahadus bi nikmat erat kaitannya dengan penyakit ain. Sekarang kita berhadapan dengan situasinya. Ain itu apa? Ain itu adalah rasa hasad kepada manusia hasil dari bencinya dia terhadap syukur yang kita punya. Gini, kita kan dapat nikmat nih 3 miliar katakanlah. Kemudian kita berbahagia, kita jalan-jalan kemana, kita posting. Ada orang yang hasut, itu kena ain. Nah, ain itu bisa bikin celaka kita, Pak. Bisa bikin celaka. Kata Nabi Muhammad SAW, ain itu, penyakit ain, hasutnya orang untuk mencelakakan kita lebih cepat daripada sambaran kilat. Kata Nabi SAW. Terus penangkalnya apa? Penangkalnya, kalau kita lagi bahagia dan kebahagiaan kita bagi di orang melalui postingan-postingan, katakanlah Masya Allah, tabarakallah. Tambahin itu, Ibu, ya Allah, anaknya pintar banget. Jangan begini, Bu. Iya dong, saya. Jangan begitu. Langsung sebutkan alhamdulillah, Masya Allah, tabarakallah. Karena penyakit ain itu lebih cepat daripada sambaran kilat. Apa penyakit ain? Yaitu penyakit hasadnya orang terhadap kebahagiaan kita. Makanya kalau posting-posting, misalnya kita lagi jalan di laut, di gunung, senang-senang keluarga kita, tambahin alhamdulillah keluarga Bani Haji Arifin berangkat ke puncak, kan foto-foto tuh. Nah, tambahin Masya Allah, tabarakallah. Insya Allah kagak ada yang masuk angin, kagak ada yang ampul, insya Allah. Karena aib, banyak orang waktu ngeliat postingan kita gedeg nggak? Nggak sebagian orang pasti, oh tuh dia mah tuh ada hasad itu ditangkal dengan Masya Allah, tabarakallah. Kalau kita lihat apapun kenikmatan dari Allah, Masya Allah, tabarakallah. Ustaz, motor saya mogok, ucapkan apa? Udah butut mogok lagi. La haula wala quwata.
Semua sebutan itu ada tempatnya. Kapan astagfirullah? Ya waktu dosa, lihat maksiat. Makanya khairul kalam la ilaha illallah. Yang kedua astagfirullah. Tadi kita sudah bertauhid ya, la ilaha. Kata Nabi, aksirul kalam la ilaha illallah. Berbanyak kalian mengucap la ilaha illallah, karena itu adalah tautan kita yang terakhir. Gerbang la apa? Man qala la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa orang mengucap la ilaha illallah masuk surga. Ya Allah, gerbang terakhir kita itu. Makanya kalau bisa nyebut la ilaha illallah, alhamdulillah. La ilaha illallah. Pada semua keadaan la ilaha illallah. Agak sulit orang mengucap la ilaha illallah kalau di bumi gak pernah mengucap itu. Makanya saya mau bingung apa orang yang anti tahlil. Tahlil intinya ada la ilaha illallah. Itu kunci kita ke surga. Kayak kita dikata bid'ah, kemudian neraka, kan lucu. Berbanding gak tuh? Saya ulang. Kata Nabi, man qala la ilaha illallah dakhalal jannah. Yang mengucap la ilaha illallah masuk surga. Itu majelis tahlilan yang diisinya apa? La ilaha illallah. Cuma sayangnya kadang-kadang la ilaha illallah kita ngantuk ya. Kalau di Sukabumi itu Tarekat Al-Rifaiyah, Cibadak, Ciambar, waktu saya ke sana itu masya Allah, la ilaha illallah, la ilaha. Nanti tinggal domir doang, la ilaha, domirnya doang, dia Allah. Tapi di sini jangan coba-coba begitu. Tapi emang kagak ngantuk, kagak. Kalau kita gimana kagak ngantuk ya? La ilaha illallah. Mana lagi pasangin kenceng ya? Kayak gini dapat besek. Wah Allah, baru. Atuh sini. La ilaha. Man qala la ilaha illallah dakhalal jannah. Itu pintu surga. La ilaha illallah. Wa tarkuha kufrun. Meninggalkan syukur itu kufur. Dipanggil kufur nih. Wa in ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in. Kufur nikmat itu apa? Mukhalafatu bi nikmatil mun'im. Menggunakan nikmat berbeda dengan apa yang Allah mau. Kalau dikasih rezeki banyak sedekah, dikasih badan sehat banyak ibadah, dikasih anak-anak nanti banyak doa, dibikin tarbiyah. Begitu. Itu namanya sesuai dengan kadar nikmat. Ingat, yang dipanggil nikmat itu adalah apa yang diberikan oleh Allah dan kita jalankan untuk Allah. Kalau punya duit 1 miliar, jangan sedekah goceng. Masuk kotak amal mesti yang warna merah, kaku. Karena punya duit 1 miliar, malu dong. Apa yang punya duit 200 ribu, ngeluarin 50 ribu. Berarti kan dia udah 35% ya. Ingat, kadar seseorang keimanan itu diukur dari berapa banyak nikmat yang dia salurkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak jargon begini waktu saya kecil, dan ini jargon salah. Jangan jadi orang kaya. Kaya mah kagak bakal dibawa di akhirat. Salah itu orang. Kaya justru bisa dibawa ke akhirat. Caranya gimana? Sedekah. Jadilah orang kaya. Ya. Tuh, Fikri Angel. Pak Arifin, saya aja. Saya habis dapat jual tanah. Berapa dia bayarannya? Saya yang bayar. Sedekah ilmu. Masya Allah. Datang lagi. Saya kebulinya. Saya buli. Saya plastik hitam buat sandal. 2 pak. Jadi seberapa kekuatan kita punya nikmat, kita kasih lagi. Makanya jargon, buat apa jadi orang kaya? Kalau kekayaan itu gak bisa dibawa ke akhirat. Bisa. Sedekahin. Ya. Jadi punya mobil mewah, kita cinta sama mobil mewah, sedekah kalau bisa seharga mobil mewah itu. Kita punya motor kesayangan, kita mau bawa ke akhirat nih, bisa sedekahin seharga motor itu. Jarang bisa sedekahin. Kita punya anak tercinta, kita sedekahin sebagaimana kita cinta ini anak. Sayang banget gak sama bini. Saya pengen dibawa ke akhirat tuh bini, sedekahin. Setelah ini, gue sedekahin bini gue. Ya Allah ya. Jadi mah ngukur sedekah kalau punya duit doang. Jangan. Justru sedekah terbaik di saat gak punya duit, itu hebat banget. Kalau punya duit sedekah, Jibril biasa aja.
10.000, itu udah berapa persennya itu? Yang punya 5 miliar belum 1/5%-nya tuh, betul nggak? Itu ngukurnya begitu. Kemampuan kita berapa, kita ukur. Apalagi kemampuan kita segitu disedekahin. Itu sahabat Nabi berlomba-lomba sampai Nabi Muhammad menahan. Jangan tinggalkan anak kalian miskin. Jadi ada orang Pak datang ke Nabi Muhammad, ya Rasulullah, sepeninggal saya berikan semua hartanya. Begitu. Nabi, jangan tinggalkan anakmu miskin. Ambil sepertiganya, sisanya 2/3-nya kasih anak. Itu Nabi bijaksananya. Masya Allah, kalau Nabi nggak bijaksana main angkut aja tuh. Tapi hukum nggak begitu. Jangan tinggalkan anakmu dalam keadaan papa miskin. Maka tinggalkan. Saking sahabat berlomba-lombanya sedekah. Ya Allah. Itu katanya guru sepupu, guru Jaini Gani, tiap pagi sedekah semut. Jadi beliau di belakang rumahnya itu ada piring yang isinya gula. Tiap hari bertahun-tahun dari muda sampai beliau mau meninggal dunia, kalau pagi ada gula ditaruh di depan rumah, nanti semut kerubung. Tiap pagi guru Jaini Gani sedekah sama semut. Makanya beliau jadi wali Allah. Apa semut sedekah? Ya Allah. Habib Umar bin Hud, pernah dengar nggak yang Cipayung? Fidyahnya beliau berapa waktu beliau meninggal dunia? 1 ton. Padahal beliau tak pernah ninggalin puasa. Habib Umar bin Hud, wali bin Auliyaillah. Masya Allah. Sedekah fidyahnya kalau kata guru Musin Cawang 1 ton bagi orang secawang. Masya Allah. Berlomba-lomba sedekah. Masya Allah. Nah ini banyak orang lagi sedekah nih, caleg lagi pada sedekah ya. Alhamdulillah. Mohon maaf ini ada calegnya. Ada ya, kalau ada ya, mudah-mudahan sukses gitu ya programnya ya. Caleg lagi pada sedekah ini, Masya Allah ya, baik-baik banget caleg. Wa man la yashkuril qalil la yashkuril katsir. Dilanjutkan sama Nabi Muhammad. Jadi meninggalkan syukur itu kufur, dipanggil kufur nikmat. Orang dikasih nikmat buat mabok, dikasih nikmat buat main perempuan kita. Udah itu udah kufur ya, kufur nikmat itu. Dan orang yang tidak bersyukur dengan yang sedikit, dia gak bakal syukur dengan yang besar. Dia yang sedikit aja harus bersyukur, apalagi yang besar, betul gak? Punya anak antum, syukuri. Banyak orang gak punya anak gitu, ngukurnya gitu. Alhamdulillah, biar kata butut ini motor masjid, kerja, kondangan, walimah, ini motor baik banget ini. Arahnya arah kebaikan mulu. Tuh, syukurin. Kali aja besok Allah kasih Alphard. Masya Allah. Saya bukan sombong Pak. Semenjak saya dakwah, saya tuh ditawarin mobil apa aja Pak. Kemarin saya ceramah di Wakasan, Wakil Kepala Staf Angkatan Darat Pak Arif Rahman, dengan ibu-ibu bintang 3 tuh Pak. Ring 1, kau sendiri ring 1, perumahan berbeda-beda tinggi. Masuk ke dalam acara jam 9, setengah udah harus masuk pemeriksaan. Coba itu, nah, kita mau ceramah diperiksa-periksa. Kita bilang amplop kita kagak ada nih. Ya, pulang amplopnya diperiksa juga, tak bom. Ya. Allahu Akbar walillahil hamd. Itu ketika pengajian itu banyak yang nawarin mobil Pak sama saya. Saya nggak mau. Soalnya nawarinnya brosurnya doang. Disuruh bikin tanggal 10. Nawarin brosur doang. Dan kalau kata anak sekarang pengen mobil mewah, sholawatin aja dulu gitu ya. Betul gak? Anak sekarang subhanallah Bu, hebat. Sholawat buat nyari cewek. Ada cewek cakep, sholawatin aja dulu. Innalillah wa inna ilaihi raji'un. Apa aja sholawatin aja dulu, sholawatin aja dulu. Gak boleh begitu. Sholawat bukan buat cari dunia. Sholawat biar Nabi sayang, deket sama kita. Kalau saya ditawarin, Pip, lu mau mana? Deket sama Nabi sama mati sekarang? Saya milih mati sekarang dan deket sama Nabi Muhammad. Dunia ini sumpah Pak, betul nggak? Salah mulu, salah. Nonton TV darah tinggi, kagak ditonton kurang berita, betul nggak?
nonton debat, puyeng sendiri sayanya. Jadi marah-marah sama bini lah. Habis nonton debat saya berantem sama bini. La ilaha illallah. Dunia begitu, dunia la ilaha illallah. Makanya kalau tawaran dari Nabi Muhammad SAW, jadikan dunia itu seperti tempat singgah saja, halte, tempat berhenti secukupnya aja. Ternyata betul. Hidup kalau secukupnya aja aman. Gak usah jadi orang kaya, ngapain kaya? Kalau kemudian kekayaan itu menjadi fitnah. Dunia mah secukupnya aja ya. Alhamdulillah. Mau jalan-jalan duitnya cukup. Mau umroh duitnya cukup. Beli perhiasan duitnya cukup. Ya mau udah reot benerin rumah duitnya cukup. Anak mau kuliah di luar negeri duitnya cukup. Yang penting secukupnya ya Rob. Gak perlu jadi orang kayak sama aja itu Ustaz. Fala yashkuril qalil la yashkuril katsir. Yang gak bersyukur dengan yang sedikit maka gak bakal bersyukur sama yang banyak. Dikit aja kurang apalagi banyak. Salah satu sifat umat Nabi Muhammad, akan datang satu zaman di mana umat gak puas dengan tambang emas. Bayangin, tambang emas rakus. Itu penyakit gak ada obatnya tuh Pak. Rakus, maruk, itu gak ada obatnya itu. Kalau bukan dari hati yang benar-benar berpikir, kalau bukan dari kuping yang sering mendengar ayat Quran, mata yang gak pernah memandang maksiat, maka rakus itu gak ada obatnya. Kondangan, makanan banyak gak kondangan? Untuk apa? Dikasih sajian. Kalau demen krecek, maka gak demen krecek, ada ayam goreng. Ada ayam goreng, oh sini ada gado-gado. Begitu, untuk kita pilih. Ini diangkut semua, angkut semua. Oh makanan kenyang, barangkali dari rumah udah makan, ada jajanan bakso, ada jajan somai. Dari makan ke bakso ke somai, semua makanan lah. Kondangannya 25.000. La haula wala quwata. Sekalipun tuan rumah ikhlas, betul nggak? Betul nggak tuan rumah? Contoh kondangan tuh, kondangan makanan begitu terus semuanya diangkut. Buka puasa sebulan setengah lagi nih. Buka puasa tuh Nabi orang yang paling nyontohin umat. Kalau dia mau maruk, Nabi maruk banget. Tapi Nabi nyontohin sama umat. Begini cara buka puasa. Air putih, kurma, bahkan kurma dulu baru air. Nah, saya kasih bahkan dulu nih sama orang dulu lisan. Minum dulu, apa makan dulu. Kalau azan maghrib buka puasa minum, ada yang makan minum. Ternyata salah semua ini. Bagus saya datang kembali ya. Yang paling benar adalah azan maghrib dulu. Berdasarkan doanya, berdasarkan Allahumma laka wa bika wa ala rizkika zahabas soma'u, telah hilang dahaga. Zahabas soma'u wabtalatil urub, hilang dahaga, basahlah semua keringat, basah badan. Berdasarkan zahabas soma, pergi maka minum diutamakan dari makan kurma. Minum dulu baru makan kurma. Berdasarkan tartib doa, zahabas soma'u, hilang haus saya, berarti minum dulu. Kita minum dulu. Minumnya cukup 3 teguk air panas untuk membuka sprinkler usus. Buka agar gak lengket, itu usus yang kering dibuka. Sahabat soma botal baru korma 3. Bukan sombong, ini sunnah, tiap tahun saya lakukan. Saya korma 3 air putih segelas, sanggup ceramah terawih di 3 tempat sampai malam, sanggup. Yang penting di panggilan korma ada ayam bakar, kangkung, kencing, sama gorengan juga boleh ada. Yang penting itu dia. Iya. Ini kau gua tok dung. Bukan begini lagi, udah begini. Semua diangkut, meleker. Giliran aja terawih ngaku. Ya, gila terawih ngantuk imam aja disalahin imam. Banget. Nih, Kiai Hasbullah ini kecintaan umat ini. Cepet enak.
Imamin beliau selama saya keliling sama Pak Haji Mardani enak. Wah, kalau kayak Kiai Hasbulo ini banyak dicintai umat ya. Ada imam yang Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, katanya dong, salah musola ini gua. Lama bener ya imam kayak begitu didoain biar cepat. Itu kalau makan jangan kebangetan leter. Persiapan 20 rakaat. Di sini masih 20 per 11. Hah? Masih 20. Alhamdulillah. Saya lihat bapak-bapak agak sedikit penasaran. Yuk kita mulai besok. 1 malam 1 jurus. Kira-kira mengancam keutuhan NKRI kan? 1 malam 1 juz di At-Taqwa. Terawih kelar jam setengah 11 atau jam 10 paling cepat. Kali 1 hari 1 juz Pak. Alhamdulillah enak nikmat. Atin juga begitu. Kalau Atin ada stand text-nya. Stand text itu seperti teks penyanyi. Sekarang pakai screen layout. Jadi pakai screen. Tinggal klik keluar ayat. Jadi emang karena itu sholat sunat boleh aja. Sholat sunat baca tuh. Cuma hati-hati kalau aplikasinya hidup. Kalau aplikasinya hidup masuk Shopee COD, Shopee COD masuk ke screennya. Gimana dong urusan ini? La haula wala quwwata. Jadi boleh-boleh aja pakai screen teks ya. Kan Qurannya gede banget Pak. Enak itu blok gitu ya. Nah, hati-hati kalau sholat itu modelnya jauhi dari kipas angin. Jangan sampai ada kipas. Lah iya, nah kalau kena kipas angin ketutup blok. Nah, apa yang kita baca? Balik lagi. Qul huwallah. Wah, balik lagi ke alam. Kembali ke alam Bapak ya. Wa ma la yashkurin nas la yashkurillah. Orang yang tidak bersyukur kepada manusia, enggak bersyukur sama Allah. Ini adalah dalil tasyakuran. Naik pangkat, tasyakuran. Ya, pindah rumah, walimah. Undang orang itu bentuk saya bersyukur kepada Allah. Undang orang syukur. Makanya Allah benci kalau dapat nikmat diem-diem. Allah benci diem-diem kayak orang susah masuk masjid Alisan. Perasaan ya habis juga kontrakan itu lemes banget. Ji, lo habis juga kontrakan ya? Enggak, murah banget tuh jangan ditanya. Takut banget dipinjemin. Ya lemah. Syukur dulu semesjid, alhamdulillah saya dapat nikmat ya, saya dapat rezeki. Ayo deh semesjid nih kita makan kebuli. Wow gitu. Ketika orang lain diajak nikmat, saya mau tanya, orang lain diajak di dalam nikmat, kira-kira orang nyumpahin apa bersyukur? Gini, Pak Arifin ngajak saya makan, kira-kira saya nyumpahin Pak Arifin jatuh miskin atau saya tambahin kayanya? Karena baik, orang baik pasti jadi baik. Pasti kita traktir orang, nggak ada tuh kita traktir. Ya Allah, dia mau kaya batu supaya dan dia sendiri nggak pernah. Tapi ya Allah dia baik banget. Mudah-mudahan Pak tambah berkat tuh tambah, selalu tambah. Bayangkan dengan sebanyak orang yang kita traktir itu, sebanyak itu orang bersyukur. Di situ maksudnya. Makanya kalau cukur, butuh gasiran minta dikerok. Bang, kerok nih sampai kulit-kulitnya. Jangan pelit banget jadi orang pelit. Kotak amal belaga ngantuk. Lewat Jumat tuh kotak amal. Udah lewat belum nih? Innalillah wa inna ilaihi raji'un. Udah lewat. Dan kalau orang pelit nih, orang pelit kata orang Jawa gampang budek. Gampang budek karena terlalu banyak lemak di sini. Menutupi kupingnya dari kuping pendengaran Allah. Orang pelit budek. Jadi enggak dengar azan ya, enggak dengar Quran, pelit. Ya Allah, enggak enak dipandang. Orang pelit jenazahnya enggak ditangisin. Haji Aga meninggal, ya pelit bener itu dia. Nah kita cuma ngeliatin dia kaya doang, dewa-dewa, sama kampung kagak peduli, sama masyarakat kagak peduli, yatim kagak kenal. Orang pelit jenazahnya enggak ditangisin. Semiskin-miskinnya orang baik jenazahnya diiringin, betul kan? Masih ada waktu kita untuk berbaik-baik, insya Allah. Wa jama'atu rahmatun, dan berjamaah itu adalah rahmat.
satu. Yang kedua, tinggal program-programnya siapa yang antum menangin, begitu aja. Jangan pada berantem, pada bertengkar, menghina dah. Jangan menghina. Kita jangan ikut-ikutan deh. Pilih-pilih aja. Lagi saya kagak pernah lihat ada caleg begini nih, jagoan caleg. Kalau ada caleg begini baru saya pilih. Kalau saya menang, saya akan jadikan Takayuringin penghafal Quran. Ada kayak gitu? Mari kita gelorakan semangat subuh berjamaah. Kagak ada caleg yang begitu. Nanti kalau saya jadi, saya akan hitemin itu jalanan. Lah emang ya aspal udah hitam. Mau hitemin lagi, ya Allah ya. Jadi kalau mau menang, program Allah dulu. Dan program Allah tidak ada ketika kita berpecah belah. Tidak ada. Makanya alhamdulillah, founding father dari negara kita menyatakan Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu jua, ya. Jangan sampai suku-suku ini pada berbeda. Alhamdulillah, coba kita lihat di daerah kita. Madura ada, Flores ada, Ambon ada, Jawa emang rajanya, Sunda ada, Betawinya minggir ke Citayam, kegusur Betawinya. Saya kaget Pak, ceramah di Pancoran Mas sebelah sono. Iya, saya pikir kan orang Sunda semua Pak. Sama waktu di Cimone, ceramah Cimone itu kan udah Sunda Balaraja. Kaget saya, Betawi mulu Pak. Lah, Citayam sampai mau warung jambu tuh, apalagi daerah Laladon, Lingkar Laladon, Betawi mulu itu. Saya bilang, kok Betawi pada kemarin minggir dari Kuningan, minggir dari Tebet, minggir dari Senayan tuh, minggir pada ke sono tuh. Jadi Betawi pada ngerangsek ke sono tuh. Oh, saya pikir di sini pure kayak Balaraja itu kan udah Banten, Sunda gitu ya. Ternyata Betawi mulu ini. Jadi pada minggir tuh, ya enggak apa-apa dah. Itu artinya percampuran, ya. Dan percampuran Nabi senang bercampur. Jangan inklusif. Inklusif itu apa? Mau menang sendiri, merasa golongannya paling benar. Saya paling nggak demen tuh. Dan bukan saya kira semua juga kita nggak suka terhadap perbedaan-perbedaan. Mazhab itu jangan dikencengin di masjid. Ada orang gara-gara gak mau kunut pindah masjid. Kagak mau kunut pindah masjid, berarti dia kagak baca Imam Hambali. Saya nggak pakai Syafi'i, pakai Hambali nih. Hambali itu mazhab yang dia gadang-gadang sebagai mazhabnya Salafi Wahabi. Tanya tuh, baca tuh dalam kitab punyanya Fathur Rahman, kitabnya tentang Al-Hadis, Mustalah Al-Hadis. Bagaimana idza ra'a fil halali wal harami asyadda bil asanid. Kalau masalah halal haram, kalau masalah hukum, kami keras perawinya. Kami larang kalau yang hadisnya dhaif. Nah, sementara kalau masalah yang tentang fadhailul amal, beramal, tentang masalah ke akal budi, akhlakul karimah, kami perhalus sanadnya, kami tidak kencangkan sehingga boleh diambil walaupun dhaif. Katakan kunut itu hadisnya dhaif, masih boleh sama Imam Ahmad bin Hambal. Bukan soal Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hambal, imamnya mereka tuh. Nah, jadi yang subuhnya kagak nyari-nyari masjidnya kagak kunut itu imam apa? Imam Samudra itu. Jelas dia gak baca kitab. Contoh, ketika Buya Hamka main ke pesantren kami di At-Taqwa. At-Taqwa kan kunut Pak. At-Taqwa kan NU, pakai Sayyidina. Pembukaannya Buya Hamka ngomong apa? Wassalatu wassalamu ala Sayyidina. Dia pakai Sayyidina, menghormatin Kiai Ali. Sebaliknya, ketika orang-orang NU main ke Buya Hamka, UMJ ya, Universitas Muhammadiyah Jakarta, mereka nggak pakai Sayyidina pembukaannya. Bahkan Kiai kan mau baca kunut, karena di belakangnya orang-orang yang nggak kunut. Saya mendapatkan itu 2015 waktu main ke Rusyaifah itu sekitar 15 km dari Masjidil Haram. Pesantrennya abunya Sayyid Muhammad Al-Maliki, yang sekarang itu Sayyid Ahmad sebagai khalifahnya. Pesantrennya ditutup sama pemerintah Saudi, tutup, nggak boleh, ketat. Kenapa? Karena dianggap ahlul bid'ah. Ketika sholat maghrib, setelah kami daurah baca-baca kitab, itu kan orang-orang umroh pada berkunjung. Ketika kami daurah, pas sholat maghrib nih, ilmunya Sayyid Ahmad nih,
S3 dari Kairo. Sekarang lagi S3 beliau, ambil doktor. Ilmunya beliau apa? Ternyata ditanya, Ayul Indonesia, mana orang Indonesia? Imam. Di Mekah, di Pondokan Rusaifah, orang Indonesia. Emang kiai? Bukan, itu bapak-bapak biasa. Disuruh imam sama Buya Ahmad. Imam, mana potongannya kayak tukang ojek saya lihat. Ngimamin Buya Ahmad loh. Saking saya kan ada fotonya. Kan saya punya teman Kazim Al-Haddad, Al-Haudi, Condet. Saya ketemu beliau. Kata beliau, ntar nih lu lihat ilmunya Habib Ahmad, Buya Ahmad. Bener. Panggil orang. Sini. Nah ketika itu orang semua bertanya-tanya, kok Buya kagak ngimamin kita sholat maghrib, malah orang Indonesia. Abuya berdiri. Beliau bilang apa? Aktsaruhum Indonesia wa aktsaruhum Syafi'i. Di garis bawah ini, cerita ini kasih orang-orang nih. Apa kata beliau? Ini sholat paling banyak orang Indonesia nih. Jamaah umroh. Orang Mekahnya cuma 15 orang. Sisanya orang Indonesia tuh sampai 40-an. Karena paling banyak orang Indonesia pakai mazhab Syafi'i, silakan imam pakai gaya Syafi'i. Saya orang Mekah sendiri mundur. Subhanallah. Karena ternyata waktu itu 40 orang memang lebih dari orang Indonesia. Emang kita dikasih waktu untuk dibuka pintu. Ayo kita ikut daurah Buya. Ternyata ketika azan maghrib beliau, ini paling banyaknya orang Indo. Al-jamaah. Dilihat jamaah paling banyaknya. Karena memang dulu lisan mayoritas kunut yang ikut saja kunut. Nggak usah pindah masjid. Betul kan? Ikut saja. Al-mufarriqul azab. Sementara perpecahan itu adalah azab. Subhanallah. Itu ilmu tuh. Oh begitu. Kan bolehnya pesantren-pesantren aneh. Ente pada namu. Aneh dong yang imam. Kata kita. Tapi beliau, oh iya ini semua mazhabnya Syafi'i. Beliau mazhabnya Maliki. Beliau mazhabnya Maliki. Jadinya Allahu Akbar. Alhamdulillah. Langsung Alhamdulillah. Gak pakai bukan gak pakai bismillah. Bismillahnya dipelani, disirkan. Tuh cirinya. Nah sementara kalau kita Bismillahirrahmanirrahim. Nah itu ketika itu dibaca itu mazhab Syafi'i. Nah itu perbedaan begitu. Kalau dilandasi dengan ilmu nikmat. Ya perbedaan kalau dilandasi dengan ilmu deh. Contoh lagi puasa Rajab. Perbedaan ulama nih. Lagi puasa Rajab. Namu ke rumah orang. Namu ke rumah Pak Arif deh. Assalamualaikum. Haji kita ngomongin di Semiron. Iya. Sebentar. Mah kopi. Sama itu Holland Bakery sama ada donat Jeko-nya keluarin nih Pak Haji mau. Oh iya ada kurma juga, ada kacang kotak. Padahal Pak Arif tahu dia lagi puasa. Semua dikeluarin aja lagi puasa. Hukumnya batalin gak tuh puasa sunahnya? Ya yang batalin itu minal marukin. Dulu. Jadi kalau kita bertamu, kata Imam Nawawi, batalkan puasamu. Tuh, batalin puasanya. Kenapa? Menghormati tuan rumah. Iya, dengerin. Iya, kalau makanannya ada di dalam. Kalau si tuan rumah nyuruh bininya dulu, udah dihidangin. Ya Allah, saya lagi puasa. Itu bininya udah beli gorengan di Poncol. Maka membahagiakan tuan rumah karena hidangannya diminum aula lebih utama dari melanjutkan puasa sunnah. Ibu, lagi puasa Rajab, suaminya dari Bandung pulang. Abang pulang, bakul nasi. Lagi puasa sunnah, batalin nggak? Batalin nggak? Bang, ini kopi, ini singkong. Saya mau tasbih dulu. Bukan wanita soleha. Biar kata tasbih. Itu laki pulang dari mana-mana bawa rezeki, temenin. Habis temenin tanya, abang kangen gak sama Neng? Neng lagi puasa. Neng siap batal. Tuh, itu orang haji. Kalau maaf ya bang, saya mau tasbih, zikir kepada Allah. La ilaha illallah. Kata lakinya, ya gua kawin aja lagi dah. Masya Allah. Jadi ilmu itu mendasari akhlak. Makanya betul ya. Berapa banyak orang yang gak berakhlak karena emang gak punya ilmu. Orang kalau gak punya alat dan gak punya ilmu, songong jadinya. So tahu.
mazhab so tahu. Akhirnya loh, Ustaz Hasbullah kunut malah pergi cari masjid yang kagak kunut. Jelas ini kesongong. Nah, nyari masjid yang gak kunut, besok jangan sholatin jenazahnya di sini, betul nggak? Lalu giliran mati di sini, kita bakal jamaah. Masjid itu yang dilihat yang paling dekat, aqaribuhu, yang paling dekat itu masjid yang paling berhak kita datangin. Sekalipun langkahnya boleh menjauhkan diri. Contoh, sholat Idul Fitri, biar kata rumah ini di samping, nih rumah Pak Haji ya, ini rumah Pak Haji ya. Oh ya, inilah, oh ini nih, ini mau dapat pahala gede, karena dia mesti sholat Idul Fitri di sini. Yang punya rumah ini muter, sono, Sumarekon, muter, ini. Kan Nabi begitu, jalan dari sisi yang lain, pulang dari sisi yang lain. Rasulullah begitu. Itu tapi dari masjid yang sama. Jangan musuhan sama masjid gara-gara berbeda mazhab. Ini tetap berbeda mazhab. Apalagi ngambek sama masjid. Lah kepengurusan yang ribut, ngambeknya sama Allah. Nah, ini hati-hati. Ini banyak, hampir 90% masjid, saya keliling masjid kemana aja ketemu yang kayak begitu. Bahkan ya alhamdulillah binimatirah. Mungkin inilah media ya, peran media. Saya itu pas sekarang ngajar di masjid-masjid Wahabi sekarang. Ya, karena senang muqaranatul mazhab, perbandingan mazhab. Jadi teman-teman jenggot yang hati-hati mengundang saya terus. Dia pengen tahu fikih Imam Syafi'i. Ketika kita tawarkan begini. Oh, ternyata perbedaan kita cuma di situ ya. Masya Allah. Yang mengatakan mazhabnya Maliki, katakanlah mazhab Maliki. Kenapa mazhab Maliki botak? Syekh Ali Jaber almarhum botak. Imam-imam Saudi botak semua Pak. Gak ada yang pakai potong rambut kayak kita, gak ada. Kenapa? Karena mazhabnya cukup berat masalah wudhu. Wudhu mazhab Maliki. Beliau ikutin hadis Nabi. Nih wudhunya, ini tangan ditemukan, ini di kofar. Nih seperti ini. Jadi gini, tuh wudhunya ke depan, ke belakang, terus ke depannya lagi satu, ke depan, ke belakang. Jadi ini di sini dijaga, kemudian kemudian ditutup dengan kuping. Bayangin kalau gondrong. Lah makanya mazhab Maliki gak ada yang gondrong. Imam Syafi'i paling ringkas, sekedar 3 helai aja. Bak masuban. Makanya kita begini, cuma jangan begini, cepat jangan begitu. Udah kayak capung, cepat begitu. Sampaikan ke dalam tuh. Nih ujung 3 jari, sampaikan ke kulit. Di sini kita bakal dicabut nyawa kita, Pak. Anta akhidhum binasiyatiha inna rabbi ala siratin mustaqim. Semua nyawa akan ditarik dari ubun-ubunnya. Kata Nabi, inna ruha idza qabada tabi'ul basar. Sesungguhnya ruh kalau dia telah dicabut, matanya ngikut begitu tuh. Karena memang ditarik Allah. Maka kalau pengen gampang dicabutnya, ada analoginya. Pohonan di pot, disiram, tanahnya gembur, cabutnya enak, seret. Anda ulang, pohonan di pot, siram, tanahnya empuk, tarik. Sebaliknya, pohonan di pot, gak pernah disiram, tanah lagi keras-kerasnya, tarik, putus. Itulah nyawa kita. Yang rajin membasahi dengan wudu, aman sakaratul mautnya, mudah. Yang kagak pernah wudu, gak pernah sholat, itu kayak pohonan yang ditarik, mungkin ngikut sebagian tanahnya. Makanya kalau anatomi tubuhnya dicek, hancur tuh bagian-bagian itu. Hanya alhamdulillah murid-murid saya bukan sombong, mereka wudu mulu gak sholat. Biar biasa aja palanya. Iya, wudu aja wudu tuh. Saya jadi ingat riwayat, Bu, Pak. Ada riwayat Nabi Muhammad SAW dikirimin 5 pakaian kafan. Sekayu ringin, saya yakin ada sunnah Nabi Muhammad yang gak ada di rumah kita semua. Gak tahu udah ada yang punya apa kagak. Menyiapkan kain kafan. Udah punya belum? Habib Umar imamanya. Ada orang kiai yang bilang, apa itu Habib?
Piamannya kayak Vespa tuh imam gede banget, dia nggak tahu itu kain kafan. Itu kain Nabi Muhammad. Wah, udah waktu, udah alhamdulillah. Kita lanjutkan aja. Nanti kapan kayaknya. Jadi pada pertemuan selanjutnya sudah tatit-tatitnya. Dan perut orang kalau lapar diajak ngobrol malah ngomongin kayak kapan ini ya. Nanti deh, ingetin ya. Ingetin cerita saya kain kapan. Wah itu pokoknya pasti jadi penasaran dah. Wah itu dahsyat itu cerita. Masya Allah. Sampai situ wallahu a'lam bishawab. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت الرحيم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار الحمد لله رب العالمين. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian dari kajian subuh yang disampaikan oleh guru kita. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh beliau dapat meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita. Terima kasih atas perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.